Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Maulia dengan NIM 2283230015. Saya dari kelas A Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2023. Di sini saya akan membahas hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Fatur Rahman MPD. Di mana di video ini saya akan membahas 3 hasil ujian tengah semester saya. Yang pertama yaitu saya akan membahas analisis dari aliran-aliran filsafat pendidikan terhadap pendidikan kejuruan. Nah, yang kedua itu saya akan membahas langkah-langkah dan persiapan pendidikan SMK yang dapat bersaing dengan lembaga lain. Nah, yang kemudian yang ketiga itu catatan perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai negara. Yaitu negaranya itu saya hasil jawabannya itu ada 10 negara. Langsung saja kita membahas ke jawaban yang pertama, yaitu analisis aliran-aliran filsafat pendidikan terhadap pendidikan kejuruan. Nah, yang pertama, di mana aliran-aliran filsafat pendidikan ini, yaitu ada 9 aliran. Yang pertama ada aliran realisme, yang kedua ada aliran idealisme, yang ketiga ada aliran esensialisme, yang keempat ada aliran perennialisme, yang keenam ada aliran pragmatisme, yang keenam ada aliran rekonstruksionalisme, yang ketujuh ada aliran progresivisme, yang ke-8 ada positivisme, dan yang ke-9 ada aliran empirisme. Nah, aliran yang pertama yaitu aliran realisme, di mana aliran ini percaya bahwa dunia nyata ini bisa dipahami lewat pengalaman indera. Nah, di mana pendidikan kejuruan ini di dalam aliran realisme itu berarti siswa ini harus banyak melakukan praktik langsung supaya bisa menghadapi dunia kerja. Nah, misalnya yaitu lewat program magang ataupun pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua yaitu ada aliran idealisme, di mana aliran idealisme ini menganggap bahwa suatu ide dan nilai ini lebih penting daripada dunia fisik. Di dalam pendidikan kejuruan, aliran idealisme ini berarti selain mengajarkan keterampilan teknis, siswa juga harus dibekali dengan karakter yang baik, seperti etos kerja yang baik, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada aliran esensialisme, di mana aliran esensialisme ini fokusnya pada penguasaan dasar-dasar penting dalam ilmu dan keterampilannya, di mana di dalam pendidikan kejuruannya aliran esensialisme ini pendekatannya menekankan pada penguasaan kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh industri. Nah, agar lulusan ini tetap relevan meskipun teknologi ini berubah-ubah di setiap zamannya. Kemudian ada aliran perennialisme, di mana aliran perennialisme ini mengajarkan nilai-nilai abadi seperti kejujuran dan ketekunan. Nah, di dalam pendidikan kejuruannya, aliran perennialisme ini meskipun teknik kerja ini berubah-ubah, tetapi nilai-nilai moral ini tetap penting untuk membentuk suatu tenaga kerja yang profesional dan berintegritas. Kemudian ada aliran pragmatisme, di mana aliran pragmatisme ini menekankan bahwa belajar ini harus berorientasi dengan praktik dan kebutuhan di dunia nyata. Nah, di dalam pendidikan kejuruannya, aliran pragmatisme ini berbasis pengajarannya ini dengan keterampilan yang bisa langsung diterapkan, melatih kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, dan cepat beradaptasi dengan perubahan di industri. Kemudian ada aliran rekonstruksionalisme, di mana aliran ini dalam pendidikannya itu mendorong perubahan sosial. Nah, di dalam pendidikan kejuruannya itu berarti bahwa siswa ini tidak hanya dilatih menjadi pekerja yang terampil, tetapi juga diajarkan untuk peka terhadap perkembangan zaman dan mampu ikut membangun masyarakat. Kemudian ada aliran progresivisme, di mana aliran ini percaya bahwa pendidikan ini harus mengikuti perkembangan zaman. Di dalam pendidikan kejuruan, siswa ini harus diajarkan berpikir kritis, kreatif, dan mampu berinovasi. Di dalam sistem belajarannya juga ini, di dalam aliran progresivisme ini harus fleksibel, itu atau harus bebas, di mana harus banyakin praktik, terus orientasinya itu pada kebutuhan industri yang modern.
Kemudian ada aliran positivisme, di mana aliran ini berpandangan bahwa pendidikan ini harus berdasarkan fakta dan ilmu yang bisa dibuktikan. Nah, di dalam pendidikan kejuruan berarti siswa ini dalam aliran ini harus belajar lewat praktik nyata, eksperimen maupun penggunaan teknologi modern, bukan hanya teori belaka. Kemudian ada aliran empirisme, di mana aliran ini percaya bahwa pengetahuan ini berasal dari pengalaman, di mana dalam pendidikan kejuruan aliran empirisme ini menerapkan prinsip dengan mengutamakan praktik kerja langsung di dunia industri, simulasi maupun pelatihan berbasis pengalaman nyata agar si siswa ini lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah dan persiapan yang akan saya lakukan jika saya mendirikan sebuah SMK agar SMK ini menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dengan lembaga lain. Yang pertama yaitu saya melakukan studi kelayakan dan analisis kebutuhan industri. Saya ini akan mengumpulkan data-data tentang kebutuhan di industri itu seperti apa, seperti tenaga kerja yang dibutuhkan itu seperti apa, kualifikasi yang diharapkan, agar ketika saya buka SMK ini jurusan itu relevan terhadap kebutuhan di industri. Yang kedua yaitu menentukan visi, misi, serta tujuan dari SMK-nya. Saya harus menentukan visi, misi, serta tujuan SMK yang jelas, yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, karakter yang profesional, serta berinovasi. Nah, tujuannya itu saya harus menjabarkan dengan target-target yang terukur seperti persentase lulusan yang langsung bekerja, melanjutkan pendidikan, ataupun berwirausaha. Kemudian yang ketiga, saya itu menentukan program keahlian atau prodi sesuai kebutuhan dunia kerja. Nah, ini sama seperti nomor 1 tadi, dimana setelah saya menentukan visi, misi, serta tujuan, saya itu harus menentukan program keahlian atau jurusan yang akan saya buka atau yang akan saya tawarkan kepada siswa-siswa yang akan mendaftar ke SMK saya. Nah, pemilihan jurusan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja atau di industri dan pada masa depan. Maksudnya pada masa depan itu kita harus melihat nih prospek jurusan ini beberapa tahun ke depannya itu akan selalu diminati atau tidak. Nah, seperti teknik kendaraan ringan, teknik otomotif itu kan tidak akan termakan oleh zaman jurusannya. Nah, yang kemudian keempat itu menyusun kurikulum berbasis industri, di mana saya harus menyusun kurikulumnya ini sesuai dengan kebutuhan di industrinya. Saya ini akan melakukan program PKL sebagai bagian dari kurikulum yang dilaksanakan pada kelas 12 dengan masa PKL minimal 6 bulan. Saya akan bekerjasama dengan pihak industri untuk melakukan PKL tersebut. Nah, yang kemudian 5-nya itu membangun fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Nah, saya juga harus melakukan pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana agar si siswa ini dapat melaksanakan praktik yang sesuai dengan kebutuhan di industri. Misalnya saya akan menyediakan mesin bubut yang sesuai dengan yang ada di industri. Nah, kemudian yang keenam, saya itu akan menyiapkan tenaga pendidik dan instruktur yang kompeten. Nah, saya percaya nih bahwa suatu kualitas pendidikan ini akan sangat bergantung pada kualitas guru maupun instruktur yang akan mengajar. Nah, maka saya akan merekrut tenaga pendidik atau guru yang memiliki kualifikasi akademik yang sudah tersertifikasi, yang seharusnya dia juga sudah melakukan pengalaman di industri atau minimal dia sudah melakukan kerja setahun atau pernah melakukan pelatihan di suatu industri, agar si gurunya ini bukan hanya mengajarkan teori saja tetapi praktik yang sudah dia lakukan di industri. Nah, yang ketujuh yaitu menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI, di mana saya akan menjalin kemitraan atau bekerja sama dengan pihak usaha maupun industri dengan melaksanakan program PKL. Itu kan harus melakukan kerjasama oleh pihak industri ataupun melakukan program pelatihan bagi guru dan instruktur yang tentunya saja bekerja sama dengan pihak dunia usaha maupun dunia industri.
Nah, saya juga akan bekerja sama dengan dunia usaha maupun industri untuk menciptakan bursa kerja bagi lulusan SMK atau alumni. Kemudian yang ke-8 itu akan membuat sistem sertifikasi kompetensi siswa. Nah, jadi setiap siswa kelas 12 yang akan lulus itu akan melaksanakan uji kompetensi, dimana setelah saya melakukan kerjasama dengan pihak industri, saya juga akan bekerjasama dengan pihak sertifikasi untuk melakukan atau menjadi asesor di uji kompetensi kelas 12 ini, agar si siswa kelas 12 ini memiliki sertifikat siswa yang berkompeten dalam program studi yang dia pilih. Kemudian yang 9, saya itu akan membuka program kewirausahaan, dimana saya ini akan membuka sebuah usaha dengan program Teaching Factory atau TEFA, agar siswa ini tidak hanya belajar tentang keterampilan teknis, tetapi juga mendapatkan pengalaman nyata dalam mengelola suatu bisnis, dimana nanti siswanya ini akan diberikan jadwal untuk menjadi pegawai di TEFA ini. Nah, yang ke-10 ini akan membuat sistem monitoring dan evaluasi berkala. Nah, agar memastikan semua kualitas pendidikan ini tetap terjaga dan berkembang, saya juga harus melakukan namanya monitoring atau evaluasi secara berkala, yaitu dengan melakukan tracer studi kepada siswa-siswa yang sudah lulus, agar melacak keberhasilan lulusan dari siswa ini. Apakah siswa ini lebih banyak yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan program studi, agar sekolah juga memiliki patokan keberhasilan yang telah dicapai sesuai visi, misi, maupun tujuan dari sekolahnya. Nah, jawaban nomor 2 ini saya ambil dari berbagai sumber. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada catatan perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai negara. Di sini saya mengambil 10 negara. Yang pertama yaitu Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki sebutan program pendidikan kejuruannya yang disebut sebagai SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Program ini tujuannya untuk membekali siswa dengan keterampilan teknis untuk langsung siap bekerja. Nah, perkembangan program SMK ini sejak tahun 1945, SMK ini terus berkembang dengan kurikulum berbasis kompetensi dan kerjasama erat dengan dunia industri. Nah, kurikulumnya ini selalu berbeda-beda di setiap pergantian menteri. Nah, kemudian program unggulan di SMK ini ada di bidang otomotif, pendidikan informatika, agribisnis, dan pariwisata. Nah, di mana ciri khas dari SMK ini yaitu dengan sistem link and match dengan dunia kerja melalui program PKL. Nah, yang kedua itu ada Malaysia, di mana Malaysia ini programnya disebut sebagai pendidikan vokasional dan teknikal atau TVET untuk membekali siswa ini dengan keterampilan praktis. Nah, perkembangannya itu sejak 1980-an, TVET ini tumbuh secara pesat untuk memenuhi kebutuhan industri, di mana program unggulannya yaitu ada otomotif, elektronik, dan desain grafis, dengan fokus besar ini pada kerjasama magang antara sekolah dan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada negara Singapura, di mana di negara Singapura ini programnya ini disebut dengan ITE atau Institute of Technical Education yang berdiri sejak 1992, di mana ITE ini memberikan pelatihan keterampilan teknik yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan di industri. Program unggulan ITE ini pada bidang informasi, desain, dan teknik manufaktur. Yang selanjutnya ada negara Amerika Serikat, di mana negara Amerika Serikat ini programnya disebut sebagai CTE atau Career and Technical Education yang diselenggarakan sejak 1917 lewat Perkins Act. Nah, program ini tujuannya untuk membekali siswa ini dengan keterampilan yang teknis untuk berkarir di berbagai sektor seperti kesehatan, teknik IT, dan konstruksi. Nah, CTE ini sangat menekankan keterampilan praktis yang langsung bisa digunakan di dunia kerja lewat kolaborasi erat antara sekolah dan industri. Selanjutnya ada Jepang, di mana Jepang ini programnya disebut sebagai Kosen,
yang berdiri sejak 1961. Program ini berlangsung 5 tahun dan fokus pada pengembangan keterampilan teknik tinggi. Nah, Kosen ini menghasilkan lulusan yang di bidang teknik mesin, elektronika, dan TI. Nah, keunikannya dari Kosen ini, dia ini integrasi dengan dunia industri, di mana siswanya mendapatkan pengalaman magang langsung di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada negara Inggris, di mana negara Inggris ini memiliki nama program yaitu TVET, sama seperti yang sebelumnya yaitu Technical and Vocational Education and Training, di mana TVET ini memperkenalkan teknologi level pada tahun 2017. Program ini tujuan untuk memberikan keterampilan teknis yang kuat di bidang seperti konstruksi, kesehatan, dan TI. Nah, selanjutnya ada Thailand, di mana Thailand ini programnya disebut sebagai Vocational Education and Training atau VET. Nah, untuk memenuhi kebutuhan di industri dan jasa. Berdiri sejak 1960-an, pendidikan vokasional di Thailand ini terus diperbaiki agar sesuai dengan pasar kerja modern. Nah, program unggulannya yaitu ada di sektor pariwisata, pertanian, dan manufaktur dengan fokus pada pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan global. Selanjutnya ada negara Belanda, di mana programnya yaitu disebut sebagai MBO atau Middelbaar Beroep Onderwijs. Sejak 1950-an, MBO ini berkembang menjadi jalur utama bagi siswa yang ingin langsung bekerja. Nah, program unggulan di sini yaitu meliputi teknik kesehatan, dan seni kreatif, di mana MBO ini terkenal dengan sistem magang yang langsung di industri, sehingga siswa ini siap terjun ke dunia kerja. Selanjutnya ada negara Jerman yang terkenal dengan program Dual Education System yang menggabungkan belajar di sekolah dengan pelatihan langsung di perusahaan. Sistem ini sudah berjalan sejak abad ke-19, yang program unggulannya yaitu teknik, otomotif, dan TI. Sistem ini kuat berkat kerjasama erat antara dunia pendidikan dengan industri, sehingga lulusannya ini sangat siap untuk bekerja. Selanjutnya ada negara Kanada, di mana programnya ini disebut sebagai apprenticeship program, yaitu pelatihan sambil bekerja di perusahaan. Nah, program ini membekali siswa ini dengan keterampilan di bidang konstruksi, teknologi, informasi, dan teknik. Nah, ciri khas program ini yaitu sertifikasi nasional yang diakui di seluruh Kanada, sehingga lulusannya ini memiliki kredibilitas tinggi di dunia kerjanya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang pas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.